Hyundai Ioniq 5 milik Mas Ridwan Hanif sudah sampai nih di bengkel Titanium. Siang tadi berangkat dengan towing dari Klaten sampai Semarang jam 7.45 malam. Untuk kondisi kerusakannya seperti yang sudah dijelaskan di video YouTube-nya Mas Ridwan, kap depan penyok sedikit, bagian bawah lampu pecah, dan sedikit baret di bumper depan bagian kanan. Tenang Mas Ridwan, kami bantu mobilnya jadi cakep lagi. Next, kita lihat proses perbaikannya ya. Bongkar mobil listrik. Wih, kenapa nih? Jadi pagi tadi Titanium mencarikan bagian bawah lampu pada mobil Mas Ridwan ini ke salah satu dealer Hyundai yang ada di Semarang. Nah, menurut bagian spare partnya, bagian yang kami cari itu jadi satu dengan bagian headlampnya dengan harga 15 juta. Waduh, di situ kami bertanya-tanya, apa iya jadi satu kesatuan dengan headlampnya? Secara kalau dilihat dari luar kan sepertinya terpisah. Karena penasaran, akhirnya langsung aja kita bongkar. Membongkar mobil ini ternyata lumayan sulit, susunannya sangat rapi. Untuk membongkar headlamp aja, kita harus membongkar grill, sebagian bumper, molding fender, karena sebagian bautnya tersembunyi di bagian spare part tersebut. Setelah kita bongkar, ternyata kita malah menemukan kerusakan lain nih. Jadi di sini kita menemukan bracket yang pecah dan bagian pecahannya udah hilang. Di sini kami juga menemukan kabel tis untuk mengikat bracket ini. Jadi penasaran nih, ini emang udah dibenerin Mas Ridwan karena accident kemarin atau sebelumnya pernah nabrak ya? Nah, itu kita nggak tahu. Secara fisik emang hanya ada bekas benturan kecil di headlampnya. Harusnya masih aman karena nggak ada resiko kemasukan air. Tapi terkadang efek benturan juga beresiko untuk lampunya. Oke, balik lagi ke lampu bagian bawah nih yang pecah. Kira-kira kalau cari part ini di mana ya? Bantu komen dong yang tahu. Taruh lagi. Ya, pelan-pelan punya orang. Lanjut proses perbaikan si mobil listrik. Jadi hari ini bracketnya diperbaiki nih. Bagian bumper depan yang kemarin kami kira rusak, ternyata itu ujung dari dua bagian yang terpisah. Cuma di sini ada sambungan ripet yang berfungsi sebagai penghubung, rusak akibat benturan yang keras. Oke, balik lagi ke bracket. Jadi bracket ini dihubungkan kembali bagian yang pecah menggunakan ram. Nah, ram penguat bumper ini terbuat dari baja, jadi udah tentu kuat ya. Pengaplikasiannya cukup mudah. Dilem terlebih dahulu, tambal dengan potongan ram yang sudah disesuaikan ukurannya, lalu ditempelkan perlahan menggunakan besi yang dipanaskan. Teknik yang sama diaplikasikan ke semua bagian yang pecah. Setelah selesai ditambal, pendembulan dilakukan. Bagian yang kemarin dikenteng sekalian didembul juga nih. By the way, yang penasaran, kemarin kenapa kok penyoknya hanya di ujung, tapi proses mobil ini sampai ke bagian samping dari kapnya? Nah, itu karena walau yang penyok cuma ujung nih, sampingnya ikut berpengaruh walaupun sedikit. Seperti itu, jadi semaksimal mungkin agar kembali ke bentuk semula kami proses. Begitu juga dengan bagian bawahnya. Setelah kap dan bumper depan didempul, next kita akan lihat proses epoxy dan proses pengecatan. Cobain formula cat si mobil listrik. Sempat terjadi keraguan, apakah bagian yang kemarin kami kira pecah benar-benar ujung dari dua bagian yang berbeda? Takutnya kami terlewat untuk memperbaiki part tersebut. Maka dari itu headlamp sebelah kiri kami bongkar. Dan ya benar aja, memang itu ujung dari dua bagian yang terpisah. Namun seperti kemarin masih ada sambungan ripat yang rusak nih. Nah, di sini kami beri sambungan baru supaya kembali kencang. Headlamp kami lepas untuk mempermudah proses selanjutnya. Lanjut, bagian yang kemarin sudah tertutupi dempul, sekarang masuk ke proses amplas nih. Kemarin banyak yang komen, mobil baru kok ditambal-tambal. Tenang, di proses pengetokan kami sudah maksimalkan. Jadi dijamin tipis dempulnya, biar mulus aja tuh permukaannya. Nah, setelah diamplas gini kan jadi mulus tuh. Oke, langsung aja kita lanjut proses epoxy. Seperti biasa dicampur dulu bahan-bahan untuk epoxinya.
Sebelum kita epoxy, kita masking dulu nih permukaan yang tidak termasuk dalam proses perbaikan. Nah, proses masking ini juga penting. Jadi nanti cairan epoksinya nggak nyebar tuh kemana-mana. Jadi aman lah pastinya. Di sini semua bagian sudah terpoksi, mulai dari atas kap, bumper depan, bracket, dan juga bagian dalam kap. Pokoknya nanti semaksimal mungkin harus kembali seperti semula. Lanjut, di sini kami mencoba formula cat dari Hyundai Ioniq 5 ini. Berhubung ini project pertama kami, ya seperti ini hasil percobaan dari pencampuran pertama. Next, kita akan maksimalkan campuran warna dari mobil ini. Proses pengecatan si mobil listrik. Setelah menyempurnakan campuran warnanya, kami langsung aplikasikan nih. Di sini bagian bumper dan kap mesin dilepas terlebih dahulu. Untuk kap mesin digantung, untuk bumper diletakkan seperti ini. Di sini mobil kita mundurkan dulu, lalu kita masking bagian yang tidak diproses. Lanjut dilap dulu, pastikan permukaannya bersih ya. Dan inilah proses pengecatannya. Setelah kering, proses selanjutnya yaitu proses clear. Nah, ini tampak hasil dari proses clear. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Nah, ini kemarin udah sempet dipoles. Lampu yang pecah kami pasang sementara karena Mas Ridwan Hanif mau ambil mobilnya. Diapain, Mas? Ini ditutup pakai isolasi sementara karena spare part belum datang. Intinya kan lama ini. Ini sementara ya, Mas ya? Nah, sementara pakai isolasi dulu biar nggak masuk air. Tapi ini kemarin masih nyala ya, Mas? Kemarin masih nyala, cuma pecah. Gitu. Ini kembali ke Mas Ridwan dalam keadaan seperti ini. Nih bisa dilihat ya, lampunya menyala seperti yang samping. Cuman bagian ini pecah. Untuk spare partnya belum datang karena kemarin pihak Hyundai sempat datang lagi ke Titanium menginformasikan bahwa estimasi harga yang sebelumnya itu salah. Part yang diestimasikan kemarin adalah part Hyundai Ioniq 5 tipe lain yang tidak bisa menyala, yang sebelumnya harga 900 ribuan menjadi 12 jutaan. Untuk informasi lengkap tentang penggantian part ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mas Ridwan Hanif. Nah, kalian bisa lihat di sini, sesuai request dari Mas Ridwan, logo Hyundai yang kemarin berwarna silver menjadi berwarna hitam dope. Begitu juga dengan tulisan Ioniq 5-nya. Nah, Mas Ridwan udah dateng nih. Kalau dilihat dari ekspresinya sih, puas nih dengan hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasil akhir dari Hyundai Ioniq 5. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya kembali lagi ke bentuk semula. Thank you Mas Ridwan Hanif sudah mampir ke Titanium. Sukses selalu pokoknya untuk Mas Ridwan. Salam dari Titanium, jangan lupa subscribe untuk update konten selanjutnya. Bye!